Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pertanyaan yang kedua berkaitan dengan wanita yang hamil dan menyusui. Kalau dalam istilah para ulama ahli fikih disebut dengan al-hamil wal murdi', hamil dan menyusui. Ya. Apakah dia mengganti puasa atau dia wajib apa? Membayar fidyah saja. Nah, ini lagi-lagi merupakan perkara khilafiyah ya, perselisihan di kalangan ulama. Nah, ada silang pendapat di kalangan ulama kita. Ada di antara ulama kita yang berpendapat bahwa seorang wanita yang hamil dan menyusui itu harus mengganti puasanya. Ya, dia harus mengganti puasa di hari yang lain. Nah, dia diikutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Siapa di antara kalian yang sakit atau safar, maka diganti di waktu yang lain. Mungkin dimasukkan dalam kategori orang yang sakit ya. Nah, kemudian ada lagi yang berpendapat bahwa cukup baginya membayar fidyah, memberi makan satu orang miskin untuk setiap harinya. Nah, kemudian sebagian ulama juga berpendapat bahwa dia wanita yang hamil dan menyusui, kalau dia khawatir membahayakan dirinya atau janinnya atau anaknya, maka dia boleh tidak berpuasa, tapi dia membayar fidyah di waktu yang lain sekaligus mengganti puasa. Jadi double katanya. Sekaligus mengganti puasa yang dia tinggalkan itu. Baik, ini khilafiyah, perselisihan di kalangan ulama. Yang mana yang benarnya? Baik, kalau saya sendiri pribadi menguatkan pendapat yang mengatakan bahwasanya wanita yang hamil dan menyusui itu na'am cukup baginya membayar fidyah. Ya, dan tidak wajib mengganti puasa dengan memberi makan satu orang miskin pada setiap harinya. Ini berdasarkan athar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Nah, tatkala beliau menafsirkan firman Allah di dalam Al-Qur'an, ya, kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Bagi orang-orang yang mampu berpuasa tapi berat, maka kewajiban baginya adalah membayar fidyah dengan memberi makan satu orang miskin pada setiap harinya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, siapa yang dimaksud di sini? Yutiqunahu, orang yang mampu berpuasa tapi kesulitan dalam berpuasa. Yang pertama kata beliau adalah orang tua jompo. Ya. Orang tua jompo yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, begitu. Nah, dia mampu berpuasa, orang tua mampu puasa, tapi kesulitan, bahkan membahayakan. Iya kan? Ya, maka ini yang masuk dalam ayat ini, memberi fidyah, memberi makan fidyah satu orang miskin pada setiap harinya. Kemudian kata beliau, masuk di dalamnya adalah al-hamil wal murdi', orang hamil dan menyusui. Dia mampu berpuasa, tapi menyulitkan dia. Ya, berat, bahkan membahayakan pada sebagian keadaan. Apakah membahayakan si ibu atau membahayakan janinnya? Nah, ini yang benarnya insyaallah taala dari beberapa pendapat ulama itu, bahwa wanita yang yang hamil atau menyusui, maka cukup baginya membayar fidyah untuk memberi makan satu orang miskin untuk setiap harinya. Wallahu a'lam. Sebentar, saya perjelas sedikit berkaitan dengan fidyah ya. Ya, sebagian orang terkadang keliru di dalam membayar fidyah. Ya. Apalagi kadang sebagian orang hanya mencari praktisnya saja. Memberi makan satu orang miskin, misalnya sisa dihitung, satu porsi harganya misalnya 15.000
atau 20.000. Ya, sisa cari orang miskin, bagikan 20.000 satu orang. Nah, ini tidak benar ya. Kenapa? Karena yang diperintahkan dalam Al-Quran adalah fidyatun ta'amu miskin. Membayar fidyah dengan memberi makan satu orang miskin. Artinya apa? Memberi makan dengan makanan siap saji. Bukan duit, bukan juga beras dikasih. Kasih beras, kasih ikan. Naam, sudah itu goreng sendiri. Begitu ya? Wah, susah minyak sekarang, kasih juga minyak. Tidak ya? Jadi yang benarnya adalah apa? Beri makan, yakni makan siap saji. Terus dikasih minum juga? Ya. Jawabannya, kalau antum minum setelah makan, kasih minum juga. Begitu ya? Jadi ukurannya adalah diri kita. Sekarang berapa kadarnya? Berapa kadarnya? Karena memberi makan seorang miskin itu, ya kadarnya kan berbeda-beda. Nah, jadi porsinya itu, diperkirakan sudah mengenyangkan. Paham? Porsinya diperkirakan sudah mengenyangkan dia. Nah, kemudian makanannya itu apakah harus yang elit atau pertengahan, ya, atau cukup sayur kangkung? Nah, sebagian ulama kita menyebutkan bahwa dia memberi makan sesuai dengan kebanyakan makanan dia di rumahnya. Ya, kebanyakan biasa di rumahnya dia makan apa, seperti apa dan bagaimana. Ya, sebaiknya dia memberi makan seperti itu. Karena itu yang merupakan kemampuan dia. Nah, misalnya dia biasa makannya di rumah tempe tahu, ya kasih lauknya seperti itu. Nah, kalau dia makannya Kentucky, ya kasih Kentucky. Hamburger misalnya, tidak apa-apa insyaAllah. Tapi kalau ada yang mengatakan tidak apa-apa, saya mau kasih yang lebih baik, itu lebih baik insyaAllah. Wallahu a'lam.